魔大法，这魔头到底是什么？前辈切勿动怒，完成魔主大人的嘱托。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-591. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 590. Tenouji bersama yang lainnya sudah berhasil naik ke tingkat God Rim. Dengan begini penyerangan pun mulai mereka lakukan. Sedangkan para pria berjubah hitam meminta bantuan kepada orang-orang dari istana Piao Miao. Tapi sepertinya hal itu tidak akan bertahan terlalu lama. Jadi pria berjubah hitam langsung saja membuka identitas asli dirinya, yang mana ia adalah seorang utusan Jenderal Iblis bernama Queen. Tidak itu saja, namun Queen langsung memanggil bala bantuan, yang merupakan para Jenderal Iblis kuno bernama Bass. Berhubung sosok ini sangatlah kuat, jadi Quinchen segera menghubungi Kelodao dan juga Mokara. Kedatangan mereka berdua ini tidaklah diduga oleh Bass. Selain itu, dia dan Mokara ternyata saling kenal satu sama lain. Queen memberitahu kalau dirinya adalah utusan dari Raja Iblis. Dia bahkan memperlihatkan token iblis yang dia miliki, di mana ini memang benar adanya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Queen telah membuka sebuah portal agar orang-orang dari istana Piao Miao dan aula penegak hukum dirinya kirim keluar dari tempat ini. Hanya saja Qiansu bersama yang lainnya memilih untuk tetap di sini. Quinchen tentu saja terkejut, sedangkan Hong Yu merasa begitu kesal karena seharusnya mereka itu lebih mementingkan keselamatan terlebih dahulu. Alhasil Qiansu dengan perasaan yang begitu sedih harus kembali terpisah dengan Quinchen. Di saat semua orang sudah dibawa pergi, portal pun tertutup, yang mana ini membuat para tetua semakin penasaran mengenai apa yang ingin mereka lakukan. Bass bersama yang lainnya pun langsung saja melakukan penyerangan kepada para tetua. Tapi sebelum pertarungan terjadi, para tetua memutuskan untuk membentuk sebuah formasi pelindung dengan kekuatan gabungan. Tapi bagi Bass semua itu bukanlah apa-apa. Serangan langsung saja dia lakukan. Kekuatannya sempat mengejutkan Quinchen. Sedangkan para tetua tidak niatan untuk menyerah. Perlawanan teruslah mereka lakukan, tapi tetap saja formasi pertahanan yang mereka miliki pada akhirnya dihancurkan juga. Tidak hanya itu, serangan lanjutan kembali dilakukan demi bisa menghabisi nyawa mereka. Tenouji tidaklah berdiam diri dan langsung saja memberikan serangan balasan, yang mana hal itu sempat mengimbangi serangan Bass. Bala bantuan juga langsung diberikan kepada Tenouji, di mana ketua situ bersama yang lainnya langsung saja membentuk semacam formasi agar bisa melakukan serangan balik kepadanya. Alhasil serangan itu pun telah mengenai Bass. Tapi akibat hal itu sempat terjadi ledakan kekuatan yang mementalkan mereka. Melihat kondisi Bass yang tidak mengalami luka apapun telah mengejutkan semua orang. Sedangkan Bass sendiri menjadi begitu murka pasalnya pada manusia ini setelah berani melakukan penyerangan kepada tubuhnya. Jadi sebagai seorang Jenderal Iblis di masa lalu, dirinya akan memperlihatkan seberapa mengerikan kekuatan yang dia miliki. Bass berjanji akan menghabisi mereka semua. Serangan langsung saja dilakukan, yang mana ini tentu membuat semua orang menjadi ketakutan. Salah satu pria di sana mencoba menyembunyikan dirinya, tapi dengan kekuatan yang Bass miliki, dia dapat mengetahui posisinya itu dan langsung saja menangkapnya. Tidak hanya itu, namun dia juga berusaha untuk menghabisinya. Sebelum beliau ini meninggoy, larangan yang ditanamkan di dalam tubuhnya pun keluar, yang mana sosok leluhur dari sekte Guyin pun telah menunjukkan dirinya.
Ia menjadi murka kepada sosok yang sangat berani melukai muridnya. Ini adalah kesadaran ilahi dari sosok leluhur sekte Guyin. Bas tidaklah takut, justru dia menjadi semakin tertarik untuk mengambil kesadaran ilahi tersebut. Pertarungan langsung saja terjadi, di mana dalam sekejap kesadaran ilahi itu telah dia hancurkan. Tidak hanya itu, namun pria ini juga menjadi korban dan meninggoy seketika saja. Tidak hanya itu, namun pria ini juga harus menjadi korban dan meninggoy. Melihat hal itu mengejutkan semua tetua di sana. Karena bagaimana mungkin Yon Hawen padahal sudah naik ke tingkat God Rim, tapi bisa dihabisi dengan sangat mudah. Selain itu, esensi dan juga darahnya pun telah terhisap oleh Bas. Ini pun membuat mereka menjadi begitu penasaran sebenarnya iblis apakah yang tengah mereka hadapi. Namun Queen langsung saja mengaktifkan formasinya agar kekuatan itu terserap ke dalam formasi dan tidak terserap oleh Bas. Sedangkan Qingchen sendiri kembali mempertahankan formasinya. Bas menjadi begitu kesal karena Queen berani mengganggunya. Queen meminta maaf dan berharap agar seniornya tidak salah paham. Pasalnya dia memang tengah melakukan sesuatu kepada formasi mereka. Karena ini merupakan perintah langsung dari Kaisar Iblis. Jadi lebih baik Bas menghabisi semua orang yang ada di sana. 这魔头到底是什么？ 前辈切勿动怒，完成魔主大人的嘱托。 Dengan kembalinya meninggoy sosok di tingkat God Rim membuat formasi ini semakin bereaksi. Queen sendiri menjadi begitu senang karena sejauh ini rencananya berjalan dengan sangat lancar. Sepertinya memang benar kalau formasi itu membutuhkan kekuatan dari seseorang di tingkat God Rim. Tidak membuang waktu lagi, sesuatu mulai dilakukan olehnya, di mana formasi ini mulai mengalami sebuah reaksi yang sangat kuat. Pasalnya bebatuan di bawah pulau itu pun mulai hancur, yang mana Tian Wuji pun mulai sadar kalau sepertinya ada sesuatu di bawah pulau itu. Selain itu mereka juga sadar kalau perkataan Qingchen benar adanya, karena tujuan utama dari pasukan iblis itu adalah menyerap esensi dan darah mereka, supaya bisa mengeluarkan sesuatu yang berada di bawah pulau. Yang terkejut tidak hanya mereka saja. Ia pun meminta penjelasan sebenarnya apa yang disembunyikan di bawah pulau Guyin. Terlebih lagi, baik ia maupun Mokara sepertinya mengalami gangguan terhadap beberapa ingatan. Queen masihlah belum dapat menjelaskan semuanya. Ia hanya meminta Bas untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan olehnya, karena ini adalah perintah langsung dari Kaisar Iblis. Dan Wuji pun mengajak semua orang untuk melakukan perlawanan. Karena mereka itu harus pergi, sebab jika tidak mereka itu akan meninggoy di sini. 血蕴含大道规则意义。火焰，这岛屿，前辈只需听从。该死，随我杀出去！ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah puas melihat, Qingchen akhirnya mulai bertindak juga. Ia melihat ke sana kemari untuk mencari tahu pintu formasi mana yang lemah. Jadi setelah berhasil menemukannya, giok penekan surgawi pun dirinya keluarkan untuk bisa menghancurkan formasi tersebut. Ternyata Tian Wuji bersama yang lainnya juga tengah melakukan penyerangan kepada pintu di sana. Dengan bantuan Qingchen, maka seharusnya rencana mereka dipermudah. Para pasukan iblis pun menjadi agak panik, pasalnya kekuatan serangan dari Qingchen jauh lebih besar. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.